Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini, kita akan membahas bab 4 mengenai ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqo, dan jenazah. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah 1. Menjelaskan pengertian sholat gerhana, istisqo, dan jenazah. 2. Menjelaskan ketentuan dan tata cara melaksanakan sholat gerhana, istisqo, dan jenazah. 3. Menjelaskan hikmah melaksanakan sholat gerhana, istisqo, dan jenazah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat dua gerhana yang disebut sholat khusafain, yaitu sholat yang dilakukan ketika ada gerhana matahari atau bulan. Sholat pada saat gerhana bulan disebut sholat khusuf, sedangkan sholat pada saat gerhana matahari disebut sholat khusuf. Sholat gerhana adalah sholat yang dikerjakan dengan tata cara tertentu karena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat gerhana adalah sunnah muakkad. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari yang artinya, sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana tidak terjadi karena kematian seseorang, dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Jika kalian melihat hal tersebut, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari. Ketentuan sholat gerhana. Waktu sholat gerhana dilaksanakan saat gerhana berlangsung. Sholat gerhana dikerjakan secara berjamaah. Dilakukan sebanyak 2 rakaat, setiap rakaat melakukan 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Bacaan surat Al-Fatihah dikeraskan pada saat sholat gerhana bulan dan dilirihkan pada saat gerhana matahari. Bacaan ayat atau surat setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Selesai sholat gerhana dilakukan dengan melanjutkan khutbah. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca surat Al-Fatihah diteruskan membaca surat panjang. 3. Ruku dengan memanjangkan rukunya. 6. I'tidal, bangkit dari ruku, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. 7. Ruku yang kedua pada rakaat pertama lebih pendek dari ruku pertama. 8. I'tidal kedua pada rakaat pertama. 9. Sujud. 10. Duduk di antara 2 sujud. 11. Sujud yang kedua. 12. Bangkit dari sujud mengerjakan rakaat kedua. 13. Tasyahud akhir. 14. Salam. Sholat istisqo. Sholat istisqo adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan. Sholat istisqo dilakukan ketika terjadi musim kemarau dan masyarakat sangat membutuhkan air, sedangkan air sangat sulit ditemukan. Hukum melaksanakan sholat istisqo adalah sunnah muakkad. Hal ini seperti diriwayatkan hadis riwayat Ahmad yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dengan penuh tawadu, berpakaian biasa, tidak berhias, penuh khusyuk, berjalan pelan, dan bersungguh-sungguh memohon kepada Allah hingga tiba di musal atau tanah terbuka untuk melaksanakan sholat.
Beliau pun kemudian naik mimbar dan tidak berkhotbah seperti khotbah kalian. Namun, beliau tetap dalam doa, memohon dengan sungguh-sungguh dan bertakbir, lalu beliau pun sholat 2 rakaat seperti pelaksanaan sholat ini. Ketentuan sholat istisqa. Sebelum melaksanakan sholat istisqa, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. 1. Puasa selama 4 hari berturut-turut, 3 hari sebelum sholat, dan 1 hari pada waktu pelaksanaan sholat istisqa. 2. Memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Para tokoh atau ulama menyerukan kepada masyarakat untuk melaksanakan puasa dan menghindari kemaksiatan. 4. Memperbanyak sedekah dan berbuat baik. Pelaksanaan sholat istisqa. Seluruh penduduk diperintahkan untuk berhimpun, bahkan boleh membawa hewan di tempat yang telah disiapkan untuk sholat istisqa, yaitu di tanah lapang. Penduduk sebaiknya menggunakan pakaian yang sederhana, tidak berhias, dan tidak pula menggunakan wewangian. Sholat istisqa dilaksanakan 2 rakaat. Khatib hendaknya melakukan hal berikut. Disunahkan menggunakan selendang. Pada khotbah pertama hendaknya membaca istighfar 9 kali, sedangkan pada khotbah kedua membaca istighfar 7 kali dan berdoa. Khotbah memuat anjuran untuk beristighfar dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yakin doanya akan dikabulkan. Pada saat berdoa, khatib berpaling ke arah kiblat, membelakangi makmum sambil memindahkan sorban atau selendang yang semula di sebelah kanan menjadi sebelah kiri. Saat berdoa, hendaknya mengangkat tangan yang tinggi. Tata cara pelaksanaan sholat istisqa. 1. Niat. 2. Takbir sebanyak 7 kali. 3. Membaca surat Al-Fatihah, lalu surat Al-A'la. 4. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud, bangun dari sujud. 5. Bangkit untuk rakaat kedua. 6. Takbir sebanyak 5 kali. 7. Membaca surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Ghasyiyah. 8. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud, bangun dari sujud, mengucapkan tasyahud dan salam. 9. Khotbah 2 kali. 10. Doa setelah sholat istisqa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dibaca setelah takbir. Sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim. Pelaksanaan sholat jenazah dilakukan 4 kali takbir tanpa ada ruku dan sujud. Kemudian diakhiri dengan salam. Sholat jenazah dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah atau munfarid. Hukum melaksanakan sholat jenazah adalah fardu kifayah. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, artinya barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyalatkannya, maka baginya 1 qirot. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qirot. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qirot? Rasulullah SAW lantas menjawab, 2 qirot itu semisal 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketentuan sholat jenazah. Yang pertama, muslim, baik yang sholat maupun yang disolati atau jenazah. 2. Memenuhi syarat sahnya sholat, yaitu tempatnya suci, pakaiannya suci, dan menutup aurat, serta menghadap kiblat. 3. Jenazah harus sudah dimandikan dan dikafani. 4. Jenazah diletakkan di depan yang sholat, kecuali sholat gaib. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Pertama, niat. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala.
kedua, takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Ketiga, takbir kedua membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 4. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. 5. Setelah takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dan yang terakhir adalah salam. Sekian pembelajaran kita pada materi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.